Memasuki masa akhir liga-liga di Eropa, jelas masing-masing tim udah mulai ancang-ancang untuk melakukan evaluasi buat musim depan. Dan so pasti kedalaman skuad menjadi salah satu poin yang diperhatikan. Yap, dalam hal ini kita boleh turut berbangga diri lantaran pemain-pemain timnas Indonesia kini juga ramai dibicarakan di bursa transfer. Walaupun gak seheboh bintang-bintang besar Eropa, namun tetap aja ini menjadi sesuatu yang terbilang menarik karena sebelumnya pemain timnas Indonesia lebih banyak berkutat di liga lokal. Nah, dari sekian nama, Jesus adalah komoditi utama pemain timnas Indonesia yang terus dibicarakan di Italia, yang mana itu berkat penampilan konsistennya musim ini. Nah, selain Bang Jai, sejatinya pemain-pemain lain di timnas Indonesia juga masuk list untuk market bursa transfer, terutama mereka yang kontraknya habis akhir musim ini. Yap, Tom Haye dan Justin Hubner adalah dua nama yang santer dikabarkan akan berlabuh ke Italia. Jelas kalau ini benar adanya, so pasti itu akan membuat jumlah pemain Indonesia di kompetisi tersebut jadi lebih banyak. Karena selain Jay, di sana juga ada Emil Audero yang sedang dalam peminjaman ke Palermo dan besar kemungkinan akan dipermanenkan. Tentu saja bagi media-media di Italia, nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau sekarang cukup banyak pemain Indonesia yang masuk rumor transfer di sana. Karena memang sebelum ini ibaratnya siapa sih yang kenal sepak bola Indonesia selain cuman soal fanatismenya aja, kan gitu. Semangat menyala dalam nyali tanpa batas, tak ada yang bisa hentikan. Harus diakui, seiring naiknya prestasi timnas Indonesia, maka naik juga sorotan yang mengarah. Dan itu otomatis juga membuat pemain-pemain tim Garuda juga merasakan sorotan yang besar. Terlebih saat ini banyak pemain-pemain Garuda yang merumput di Eropa, yang mana beberapa di antaranya bahkan udah cukup dikenal reputasinya. Seperti Kevin Dix, Emil Audero, Tom Haye, Marcel Kers, hingga Jesus. Nah, mengingat ini adalah masa-masa akhir Liga musim 2024-2025, tim-tim di Eropa sebagian besar udah mulai menyiapkan segala bentuk evaluasi untuk menjalani musim depan. Walaupun beberapa di antaranya juga banyak yang belum, terutama tim-tim yang sedang nasibnya masih gantung, seperti Venezia yang masih bisa berpotensi bertahan di Serie A musim depan. Yap, di luar itu semua, dalam bursa transfer nanti, kita bisa merasa lebih excited karena ada pemain-pemain timnas Indonesia yang terlibat. Terutama mereka yang kontraknya akan habis di akhir musim ini. Sebut saja Tom Haye dan Justin Hubner. Kedua pemain ini sama-sama akan berstatus free agent selepas musim 2024-2025 kelar. Dan melihat performa mereka secara individu, jelas nggak akan sulit bagi keduanya buat menemukan tim baru seandainya ingin pindah. Yap, untuk Tom Haye, mustahil bagi dirinya untuk memperpanjang kontraknya di Almere City, sebab tim tersebut akan terdegradasi di akhir musim nanti. Itulah kenapa Tom kemungkinan besar akan mencari tim yang benar-benar cocok dengan gaya mainnya. Dan selain tim-tim di Belanda, adapun tim-tim di Italia kabarnya juga berminat mendatangkan gelandang 30 tahun itu mumpung gratis. Yap, salah satu tim yang berpotensi mendatangkan Tom Haye adalah Lecce. Jelas Tom sangat tidak asing dengan klub ini, mengingat pada 2018 lalu ia pernah main di situ. Yap, menurut media Leccegiornale.it, Tom Haye dianggap sebagai gelandang yang memiliki kreativitas tingkat tinggi. Dan apa yang dilaporkan media tersebut sejatinya memang sejalan dengan statistik Tom di musim ini. Dikutip dari FotMob, Tom Haye jadi salah satu pemain dengan persentase tertinggi di Eredivisie dalam hal chance created dengan 96%. Selain itu, nilai expected assist-nya juga terbilang tinggi, yaitu 3,90 dengan jumlah passing sukses mencapai 643. Itulah mengapa bukan hal berlebih jika Tom sampai dijuluki sebagai The Professor. Nah, Tom sendiri mengaku memang sangat tertarik untuk kembali main di Liga Italia. Dan itu sempat nyaris terjadi manakala Como mengincarnya, namun ditahan oleh Heerenveen hingga akhirnya hubungan keduanya jadi retak sampai sekarang. Yap, Italia menurut Tom punya karakteristik yang berbeda dengan sepak bola Belanda. Mungkin di 2018 ia merasa dirinya gagal karena ketika itu masih muda dan belum berpengalaman. Namun bila ada kesempatan kedua, maka Tom akan ambil kendali semisal Lecce terdegradasi ke Serie B sekalipun di akhir musim nanti. Karena untuk saat ini Lecce masih ada di posisi 17, cuma unggul 2 poin dari Venezia dan Empoli yang ada di zona merah. Saya suka sepak bola Italia dan saya sangat senang berada di sana. Konsep sepak bola Italia sangat berbeda dengan Belanda. Tetapi hal itu mencerminkan kualitas dan bisa meningkatkan cara bermain saya.
ucap Tom dikutip dari leccegiornale.it. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita. Lepaskan semua ragu, hadapi semua badai. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita. Lebih lanjut soal Justin Hubner. Kontraknya bersama Wolves akan kelar akhir musim nanti dan belum ada tanda-tanda akan diperpanjang. Namun semisal Justin cabut, udah ada beberapa tim yang tertarik padanya, terutama ketika melihat performanya di timnas Indonesia. Yap, untuk timnya sendiri ada beberapa yang dari Championship, League One, atau Serie B. Dan berbicara soal Serie B, Roberto Mancini pernah mengatakan jika Justin Hubner memang jadi salah satu pemain muda di timnas Indonesia yang sangat bisa bersaing serta memulai karirnya di sana. Yang mana kemungkinan Justin akan berlabuh ke Palermo. Yap, Il Rosanero mengakui sangat penasaran dengan talenta-talenta dari Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari gemilangnya penampilan Emil yang menjalani masa peminjaman dari Como. Dan pihak Palermo siap untuk menembus Emil musim depan. Nah, perihal Justin, mungkin di Palermo ia bisa cocok serta bisa belajar banyak hal dari Emil terkait segala hal tentang Italia. Mulai dari kondisi sepak bola, budaya, sosial, dan lain-lain yang pastinya berbeda dengan Inggris ataupun Belanda. Dan melihat gaya main Justin yang barbar, so pasti itu sangat cocok jika ditempa di Italia. Mengingat negara tersebut dikenal sebagai penghasil back-back tangguh, yang mana Jesus pun sebelum ini juga udah mengakui jika ia merasa sangat berkembang sejak pertama kali tiba di Italia. Ia melihat ini semua, maka menjadi hal yang wajar jika media-media di Italia merasa kalau ini udah seperti invasi pemain Indonesia ke Italia. Karena jika semua itu benar adanya, plus mereka bisa perform, so pasti Liga Italia bisa jadi destinasi favorit bagi pemain-pemain dari Indonesia, yang mana itu adalah sesuatu yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Menggapai mimpi kita, lepaskan semua ragu, hadapi semua badai. Di atas riuh rendah, tak gentar langkahkan kaki. Semua mata tertuju, taklukkan dunia ini. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita, lepaskan semua ragu. Di sisi lain ada kabar soal media Vietnam yang kembali cari gara-gara sama Indonesia. Terbaru media The Tao 247 secara terbuka menyalahkan PSSI usai bintang timnas mereka, Nguyen Xuan Son, terpental dari 15 pemain termahal di Asia Tenggara. Hal itu lantaran kini, setidaknya ada 8 pemain Garuda yang masuk ke daftar 15 pemain termahal itu. Dan 2 diantaranya adalah pemain yang baru saja resmi jadi WNI, yakni Dean James dan Emil Audero. Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain naturalisasi yang mahal, sehingga membuat Nguyen Xuan Son terpental dari daftar 15 pemain termahal di Asia Tenggara. Perlu diingat dari 15 nama, 8 teratas merupakan pemain timnas Indonesia, tulis media tersebut. Yap, sebagaimana diketahui, kalau untuk saat ini, Michel Kers adalah pemain yang statusnya paling mahal di ASEAN dengan MV sebesar 7 juta euro. Diikuti Jay, 5 juta euro, Emil, 5 juta euro, Kevin Dix, 4,5 juta euro, dan Kelvin Verdong 2,5 juta euro sebagai daftar 5 besar pemain termahal ASEAN. Tentu saja nilai MV Indonesia secara umum masih akan bertambah apabila nantinya PSSI sukses menaturalisasi pemain-pemain seperti Miliano Jonathans, Tristan Guyer, Dean Zandbergen, Jaden Oosterwolde, hingga Pascal Struijk. Jangan bilang nggak mungkin, karena sebelum ini nama-nama seperti Kevin Dix, Michel Kers, Jesus, Emil Audero, Dean James, hingga Ole Romani, siapa yang nyangka bakal berlabuh ke Indonesia, kan gitu. Tanpa batas. Yap, terlepas dari apapun, harapan Mimin masih sama, yaitu buat semua pemain timnas Indonesia bisa perform di klub masing-masing. Kalaupun ada yang pindah, usahakan bisa dapat menit bermain reguler, karena biar gimana pun menit bermain itu penting, kan gitu. Gak apa-apa gak harus main di klub besar atau liga utama top Eropa, semisal kayak Tom Haye atau Justin main di Serie B.
Itu juga udah oke mengingat Serie B biar gimana pun levelnya juga tinggi. Atau misal Justin masih ingin bertahan di Inggris agar menjaga mimpinya main di IPL tetap dekat. Gak ada salahnya main di Championship atau League One seperti Elkan Bagot. Karena lihat sendiri betapa berkembangnya Elkan sekarang. Yang jelas, ya tadi, menit bermain adalah yang utama. Karena imbasnya so pasti nanti ke timnas kan gitu. So buat semua elemen timnas Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Di atas riuh rendah, tak gentar langkah